Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah bahagianya kepada kita semua. Kita yaitu sudah berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan, bulan maghfirah, bulan pengampunan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan itu ada 3 versi, ada 3 tingkat. Dari 1 sampai 10 warahmah, dari 10 sampai 20 maghfirah, dari 20 sampai 30 yaitu itqu minan nar. Kita yaitu berada di dalam yaitu jenjang kedua, maghfirah, pengampunan. Maka di dalam versi yang seperti ini kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru li dzambik, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa mukmin dan laki-laki dan dosa mukmin yaitu perempuan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mohon diperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun karena kita selaku hamba tidak pernah lepas daripada dosa dan noda. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yaitu kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Satu sejarah. Di dalam satu sejarah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini yaitu anak turunan cucu daripada Nabi Adam alaihi salam. Kita ini telah dibohongi, telah ditipu daya oleh iblis laknatullah, hawa nafsu dunia syaitan. Kita ini rata-rata di antara manusia itu rata-rata mempunyai hawa nafsu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu itu tidak pernah merasa puas, dan hawa nafsu itu tidak pernah yaitu merendahkan diri. Di satu saat nafsu itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya nafsu, kamu siapa?" Saya, kamu. Ini penjelasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu. Dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka jahanam. Panasnya yang lebih panas, bahkan berlipat-lipat daripada api yang di dunia ini. Begitu dilemparkan ke dalam api, bangun dari situ nafsu tersebut, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Siapa kamu, siapa saya?" Saya, kamu. Itu penjelasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu. Ya, dengan apa yaitu nafsu itu bisa lembek? Bisa mengaku dia itu nafsu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia mau menyerahkan diri, mau turut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Yaitulah berpuasa. Kalau sudah berpuasa, nafsu itu sudah lembek. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itulah diperintahkan kita semua yaitu melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Dikhususkan ini kepada orang-orang beriman, bukan
ya ayuhan nas, bukan kepada manusia, tetapi ya ayyuhallazina amanu, khusus kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, wajib atas kamu yaitu berpuasa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kata-kata siyam itu saum. Saum itu menahan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar puasa saja, tetapi saum itu ditahan segala-galanya. Telinga kita puasa, mata kita puasa, hidung kita puasa, bahkan hati kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita juga puasa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak masih di kalangan kita ini, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa tapi mulutnya menggunjing saudaranya yang lain. Hatinya benci kepada saudara yang lain. Ini puasa, khawatir kita mungkin itu pahalanya cuma yang dapat lapar saja. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan siam, saum itu adalah menahan dari segala-segala apa yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dunia syaitan. Kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana ihtisaba ghufirallahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sebenar-benarnya ibadah tersebut adalah langsung kontak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar puasa-puasa saja. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan di dalam puasa ini. Kalau kita seandainya menyelam, kalau kita minum air tersebut, siapapun tidak tahu. Tapi Allah Azza wa Jalla tahu. Allah tahu apa yang kita perbuat. Tetapi saudara kita, tetangga kita tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Kalau amalan inilah kita laksanakan kehidupan sehari-hari, otomatis masyarakat kampung Atulintang, masyarakat kecamatan Atulintang, yaitu sudah selayaknya, secepatnya menjadi masyarakat yang paling mendapat kesuksesan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya tidak ada lagi korupsi. Kalau orang tidak tahu, kalau saudara kita tidak tahu, orang petinggi-petinggi tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala, kalau amalan puasa ini kita laksanakan, yaitu habis nanti 1 Syawal sampai ke Ramadan yang akan datang, insya Allah, yaitu masyarakat kecamatan Atulintang ini menjadi makmur. Tidak ada lagi orang korupsi karena dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudaranya tidak melihat, tetapi Allah melihat. Wallahu basiru bima ta'malun. Allah tetap melihat segala pekerjaan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja sekilas yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini yaitu bermanfaat bagi khatib sendiri dan selebihnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan yaitu di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha. Tak ada dijelaskan di situ ya ayyuhan nas ittaqun nas, ya ayyuhan nas ittaqun syaitan, enggak ada. Tetapi dijelaskan ya ayyuhan nas ittaqullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apapun pekerjaan kita itu akan membawa yaitu kebaikan, membawa yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ihdinas shiratal mustaqim. Marilah kita sama-sama yaitu memasuki 2 rukun khutbah.